Jadi benda gaib itu kayak ditempelkan langsung ke dadanya Gunawan. Terus setelah dadanya ditempel benda itu, tiba-tiba Gunawan kebangun lagi. Dan setelah muntah darah hitam itu, tiba-tiba di depan Gunawan ini muncul sosok makhluk gaib, wujudnya itu serem banget. Pas Anton ngelihat sosok perempuan itu dengan seksama, dia liatin terus. Dari mata, hidung, dan telinga si perempuan itu, tiba-tiba mengucur darah. Terus bersamaan dengan itu, bola mata wanita ini copot dan langsung bergelinding ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan dua kisah yang dikirim oleh Mas Gunawan dan Mas Benny. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Gunawan. Mas Gunawan ini asalnya dari Temanggung, Jawa Tengah, dan awalnya Gunawan ini adalah orang yang biasa sekali. Dia menjalani hidup dengan normal, dan perlu digarisbawahi bahwa waktu itu Gunawan ini sama sekali nggak percaya dengan halal ganjil atau urusan dunia gaib. Bagi dia waktu itu semua halal ini cuma mitos orang-orang tua. Tapi semenjak kejadian di tahun 2023, pandangan Gunawan ini berubah total. Dan pada saat ini Gunawan itu benar-benar percaya bahwa dunia lain atau dunia gaib itu ada. Meskipun dulu setiap kali dia mengalami hal aneh, dia selalu menganggap itu cuma halusinasi biasa. Nah, jadi di pertengahan tahun 2023, Gunawan ini mendapat cobaan yang berat. Dia ini profesinya adalah seorang petani, jadi sehari-hari dia bertani. Waktu itu ceritanya dia ini lagi nanam cabai di sawahnya. Dan waktu itu modalnya ini sudah habis banyak, tapi belum ada hasil panen. Pas ketika baru saja masuk awal musim panen, tiba-tiba Gunawan ini sakit. Sakitnya ini aneh dan parah banget. Selama 3 bulan dia cuma berbaring di kasur, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Badannya lemes total. Padahal di waktu yang sama, istrinya juga lagi hamil besar. Dan di situ mereka bingung mau berobat ke rumah sakit, atau mau ke mantri sekalipun, ini nggak ada biaya sama sekali. Dan hidup mereka ini benar-benar lagi susah-susahnya waktu itu. Singkatnya, pada suatu malam, ketika Gunawan ini lagi tidur dalam kondisi yang sakit parah itu, dia mimpi yang aneh. Jadi di dalam mimpinya itu, Gunawan merasa wujudnya ini berubah jadi anak kecil lagi. Di situ dia ngerasa dia lagi diasuh sama seorang bapak-bapak tua. Dan orang tua ini penampilannya rapi sekali, beliau pakai sorban putih, pakai jubah putih juga, terus tangannya itu megang tongkat. Postur badan beliau itu gagah, dan wajah beliau ganteng dan kelihatan benar-benar berwibawa, meskipun waktu itu beliau sudah kelihatan tua. Nah, jadi orang tua ini gandeng tangan Gunawan, dia itu ngajak Gunawan jalan-jalan, terus sesekali sambil ngelus-ngelus kepalanya. Di mimpi itu Gunawan ini diajak jalan-jalan ke area makam. Pas sampai di makam itu, Gunawan disuruh makan daun. Gunawan sendiri waktu itu nggak tahu pasti daun apa yang dimakan, tapi bentuknya itu persis kayak daun sirih, cuma warnanya itu hitam. Nah, karena disuruh makan oleh si orang tua ini, dan Gunawan juga nyaman bersama si kakek-kakek ini, Gunawan akhirnya makan daun itu. Dan begitu daun hitam ini ditelan, tiba-tiba badan Gunawan itu kerasa panas banget, rasanya itu kayak dibakar api dari dalam perutnya. Saking panasnya, Gunawan langsung kebangun. Nah, dia lihat jam waktu itu, ternyata sudah jam 2:30 pagi. Pas dia bangun, badannya ini penuh keringat. Tapi anehnya, badan dia yang selama 3 bulan mengalami lumpuh itu tiba-tiba kerasa seger bugar dan dia bisa jalan-jalan lagi. Jadi penyakit yang membuat dia tepar selama 3 bulan itu langsung hilang tiba-tiba. Dia sembuh total. Tapi efeknya penglihatan Gunawan ini jadi aneh. Jadi sejak malam itu, dia ini jadi bisa ngelihat banyak makhluk halus atau makhluk tak kasat mata
yang ada di sekitarnya. Dan wujudnya itu macam-macam dan umumnya mereka ini serem-serem. Dan nggak cuma itu, Gunawan ini juga punya insting yang tajam. Dia bisa tahu batin orang lain. Jadi misalnya kalau ada orang yang lagi menyembunyikan sesuatu atau punya niat jelek, Gunawan itu bisa langsung tahu. Awalnya Gunawan sendiri mikir dia ini sudah gila. Karena tiap hari dia hidup dalam ketakutan karena terus-terusan ngelihat sosok makhluk halus yang serem-serem ini seliweran di rumahnya. Disitulah dia merasa ini kayaknya aku udah gila. Karena hal ini nggak pernah dia alami sebelumnya. Dan akhirnya beberapa bulan berlalu, masuk ke awal tahun 2024, Gunawan ini mengalami mimpi lagi. Nah, di mimpinya kali itu, dia didatengin lagi sama orang tua yang pakai jubah putih itu. Terus Gunawan diajak masuk ke dalam sebuah keraton yang ukurannya itu megah banget. Di setiap dinding keraton itu, dia ngelihat banyak ukiran-ukiran emas yang dihiasi dengan batu-batuan warna-warni yang berkilau dengan terang semua. Nah, di dalam keraton itu, si bapak-bapak atau si kakek-kakek ini senyum ke arah Gunawan, terus dia itu ngasih sesuatu ke Gunawan. Tapi benda yang dikasih ini nggak ada wujud fisiknya, nggak berbentuk sama sekali. Jadi benda gaib itu kayak ditempelkan langsung ke dadanya Gunawan. Terus setelah dadanya ditempel benda itu, tiba-tiba Gunawan kebangun lagi. Badannya keringetan lagi, nafasnya berat dan ngos-ngosan. Tapi di situ ada yang beda. Jadi pas Gunawan ini sadar, kayak rasa takut yang selama ini menyiksa dia, setiap kali dia ngelihat makhluk halus yang tiba-tiba muncul itu dia kayak ketakutan dan sampai merasa tersiksa. Ini perasaan itu tiba-tiba hilang seketika. Jadi dia sudah nggak takut lagi dan sejak saat itu Gunawan mulai terbiasa. Kalau dia ngelihat penampakan makhluk halus yang serem sekalipun, dia mulai terbiasa dengan hal itu. Dan kalau berpapasan dengan sosok yang tak kasat mata, dia sudah bisa tenang dan sudah biasa saja. Nah, jadi beberapa minggu setelah mimpi keduanya itu ada tamu datang ke rumah. Nah, tamunya ini adalah teman bapaknya Gunawan, kita sebut saja namanya Pak Andika, dan satu lagi namanya Mas Yuni. Pas waktu mereka ngobrol itu, nggak tahu dari mana, tiba-tiba Pak Andika sama Mas Yuni ini tanya ke Gunawan. Mereka nanya gini, "Wan, kami ini mau tanya, apa benar kamu itu pernah didatengin sosok bapak-bapak tua pakai jubah putih, terus jenggotnya panjang? Pokoknya beliau pakai tongkat." Nah, Gunawan ini kaget banget. Karena dia ini nggak pernah cerita soal mimpi itu ke siapapun. Bahkan ke istrinya sendiri dia nggak pernah cerita. Ke keluarganya pun dia nggak pernah cerita. Jadi hal itu dia simpan sendiri. Dan karena waktu itu dia kaget dan kayak merasa sudah ketahuan, akhirnya Gunawan menjelaskan semua rentetan kejadiannya dari awal sampai dia bertemu dengan sosok kakek-kakek tua itu. Dia jelaskan ke mereka berdua. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Gunawan ini, Pak Andika itu ngomong bahwa sosok orang tua yang datang ke mimpi Gunawan itu dulunya adalah seorang tokoh yang bisa dibilang tokoh yang sakti di masa lampau. Kata Pak Andika, beliau ini adalah utusan dari Keraton Mataram yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di masa lalu. Nah, Pak Andika sendiri nggak tahu siapa nama asli dari tokoh ini. Pak Andika cuma ngasih tahu bahwa makam si tokoh tersebut itu ada di sebuah desa. Kita sebut saja nama desanya ini Desa M, karena kita samarkan. Dan memang ini permintaan Gunawan supaya nama desanya ini disamarkan karena ada sesuatu yang benar-benar dia pertimbangkan. Nah, singkatnya, setelah ngomong seperti itu, Pak Andika dan Mas Yuni ini menjelaskan maksud kedatangan mereka ke situ. Mereka ini sebenarnya pengen menggali informasi lebih dalam tentang sosok utusan Mataram tersebut. Jadi di sini mereka pengen tahu dari Gunawan di mana letak persis makamnya itu dan siapa nama asli beliau. Nah, waktu itu Gunawan tertarik juga. Akhirnya dia ikut. Nah, 3 hari setelah pertemuan itu, mereka bertiga ini bersiap jalan ke Desa M. Dan itu dilakukan pada malam hari. Sampai di sana mereka minta izin dulu ke beberapa tokoh masyarakat setempat untuk masuk ke area pemakaman. Nah, kebetulan Pak Andika ini juga tinggal di Desa M, meskipun status beliau itu cuma warga pendatang. Setelah dapat izin itu, mereka masuk ke komplek pemakaman. Di sana mereka memanjatkan doa dan melakukan mujahadah setiap malam. Itu mereka lakukan selama 40 hari 40 malam. Jadi selama 40 hari itu mereka nggak dapat petunjuk apapun. Gunawan ini memang selama 40 hari
Dia cuma ngelihat sosok-sosok makhluk halus yang serem-serem, yang sosok ini cuma berseliweran. Dan Gunawan yakin memang sosok-sosok itu tinggalnya di sekitaran situ dan nggak ada pesan yang mereka sampaikan. Dia sempat mendeskripsikan tempatnya. Jadi lokasinya itu ada di bawah rumpun-rumpun pohon bambu. Posisinya ini di luar area utama makam dan persis di sampingnya ini ada rumah warga. Gunawan yakin sekali lokasinya di situ karena dia ingat detail tempatnya dari mimpi yang dia alami itu. Nah, karena sudah 40 hari nggak ada hasil sama sekali, Gunawan akhirnya tanya ke pamannya. Pamannya Gunawan ini kebetulan paham dengan urusan dunia gaib. Pamannya ini ngasih tahu syaratnya. Kalau kamu pengen ketemu dengan sosok kakek-kakek itu, ya kamu harus dalam kondisi yang benar-benar bersih. Pamannya ini menyarankan Gunawan untuk melakukan puasa ngebleng. Jadi puasa ngebleng ini syaratnya agak berat. Di situ nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh tidur sama sekali selama 3 hari 3 malam. Gunawan ini juga disuruh ketika menjalani puasa itu harus terus-menerus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunawan akhirnya menjalani syarat itu. Nah, pas hari ketiga, pas baru dia selesai menjalani puasa ngebleng itu, tiba-tiba perutnya itu mual. Gunawan langsung muntah-muntah di situ, dan yang keluar dari mulutnya ini adalah gumpalan darah kental yang warnanya hitam. Dan setelah muntah darah hitam itu, tiba-tiba di depan Gunawan ini muncul sosok makhluk gaib. Wujudnya itu serem banget. Sosok makhluk ini badannya tinggi besar dan sekujur tubuhnya itu penuh dengan bulu hitam yang panjang-panjang. Dan di kepalanya itu ada tanduk yang bentuknya tanduknya ini persis kayak cula badak. Dan matanya itu hitam si sosok ini. Mulutnya juga monyong kayak serigala dan dia punya taring yang panjang. Dan lidahnya itu menjulur ke bawah. Terus di bagian jidatnya itu ada semacam cahaya merah yang agak menyala. Tapi meskipun wujudnya yang serem seperti itu, hampir menyerupai monster yang aneh, tapi sosok makhluk ini itu nyapa Gunawan ini menggunakan salam yang sopan. Pokoknya nadanya itu sopan dan menyapa Gunawan itu dengan salam. Assalamualaikum. Gunawan akhirnya menjawablah salam itu. Terus kemudian sosok makhluk ini ngomong dengan bahasa Jawa halus. Dia menjelaskan maksud kedatangannya. Kurang lebih dia ngomong gini ke Gunawan. Kula niki utusanipun Raden. Monggo jenengan kula aturi tindak wonten kratonipun. Artinya dia ini mengaku adalah utusannya Raden. Dan dia disuruh ngajak Gunawan jalan-jalan menuju ke keraton. Seketika itu juga Gunawan ini diajak keluar rumah sama sosok makhluk itu. Anehnya begitu dia keluar pintu, Gunawan ini sudah nggak mengenali lagi lingkungan tempat tinggalnya. Jadi suasananya itu tetap malam hari, tapi di kanan kirinya ini hutan yang lebat sekali. Nggak ada satupun rumah di situ. Gunawan akhirnya jalan mengikuti makhluk itu lewat jalan setapak tanah, dan nggak lama setelah itu tiba-tiba Gunawan ini sudah berdiri di depan keraton yang megah. Persis sama seperti yang ada di mimpinya dulu. Nah, di depan keraton itu dia ngelihat ada penampakan besar. Jadi di atas genteng keraton itu ada ular raksasa yang melingkar sambil matanya itu terus ngelihat ke arah Gunawan. Terus di depan gerbang keraton itu ada sosok harimau putih besar. Harimau putih ini kayak lagi jaga di situ. Nah, si makhluk hitam tadi nyuruh Gunawan masuk. Akhirnya di dalam keraton itu Gunawan ketemu lagi dengan sosok kakek-kakek yang pakai jubah putih itu. Dan si kakek-kakek ini ngasih pesan penting ke Gunawan. Beliau ini minta kepada Gunawan dan juga teman-temannya supaya berhenti untuk mencari tahu soal makam beliau. Beliau nyuruh mereka untuk menghentikan tujuannya. Alasannya dulu pernah ada kejadian ketika makam beliau ini ditemukan. Ini makamnya itu malah disalahgunakan oleh orang-orang untuk hal-hal yang musyrik dan penyimpangan agama atau penyimpangan syariat. Beliau ini nggak mau hal itu terulang lagi. Akhirnya ketika mendengar pesan itu, Gunawan langsung mengiyakan. Gunawan setuju untuk nggak melanjutkan pencarian karena dia sangat menghormati sosok kakek-kakek tersebut. Gunawan akhirnya pulang. Terus dia ini cuma ngasih tahu lokasi titik makamnya ke warga setempat dan juga ke para tokoh desa. Intinya di sini tempatnya. Dan di situ Gunawan ngajak musyawarah dan minta tolong supaya area itu dijaga. Jangan sampai ada warga yang berbuat sembrono atau bahkan sampai kurang ajar di situ. Nah, di situ warga semua setuju. Tapi tetap ada beberapa warga itu yang ngeyel. Yang mereka ini nggak percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Dan menurut cerita warga, ada satu orang yang ngeyel. Dia ini
sengaja buang hajat di lokasi makam itu, sengaja untuk ngetes. Dan benar, 3 hari setelah orang itu buang hajat di situ, orang ini langsung sakit, dan sakitnya itu aneh. Tapi nggak lama, nggak sampai 2 hari, orang ini meninggal. Dan masalahnya itu nggak selesai sampai di situ. Pak Andika yang dari awal ini penasaran, Pak Andika itu kayak malah semakin berbuat nekat. Jadi beliau itu kayak sengaja bikin gundukan tanah berbentuk makam di titik lokasi itu yang ditunjuk oleh Gunawan. Alasannya dari awal Pak Andika ini bilangnya untuk menghormati saja. Tapi Gunawan sudah kayak punya insting tajam, kayaknya Pak Andika ini mau berbuat yang lain. Gunawan paham kalau Pak Andika ini punya maksud yang tersembunyi. Pak Andika di situ pengen memanfaatkan tempat itu untuk tempat pemujaan dan cari pesugihan. Persis kayak apa yang ditakutkan oleh sosok kakek-kakek tersebut. Nah, karena nggak mau tempat itu dirusak, Gunawan ini akhirnya dibantu dengan beberapa warga yang sepaham dengan dia. Mereka membongkar paksa bangunan makam itu, dan bangunannya ini diratakan lagi sama tanah supaya tidak menimbulkan fitnah dan nggak disembah-sembah orang untuk cari untung. Dan sampai cerita ini ditulis, Gunawan masih sering ditemenin oleh sosok kakek-kakek tersebut, dan Gunawan ini selalu manggil beliau dengan sebutan Simbah Kiai Keraton. Karena memang sampai sekarang Gunawan belum dikasih tahu siapa nama beliau aslinya. Tapi Gunawan sendiri sudah menganggap Simbah Kiai Keraton ini sebagai guru spiritualnya. Dan di akhir cerita, Simbah Kiai Keraton sempat menitip pesan untuk Gunawan, dan Gunawan menulis pesan ini untuk teman-teman semua, untuk kami juga. Pesannya begini, Jin isok nggawe menungso dadi menungso sing alim. Jin isok nggawe menungso alim dadi keblinger. Jejaluka marang Gusti ingkang Maha Kuwasa amarga ora ana liya sing bisa ngembari panguwasane. Artinya jin itu bisa membuat manusia jadi sok alim, dan jin ini juga bisa membuat manusia alim jadi tersesat. Jadi mintalah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, karena nggak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Nah, cerita selanjutnya ini dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Benny. Mas Benny ini sebenarnya sudah beberapa kali membagikan ceritanya di Kembara Sunyi. Jadi cerita ini bermula di tahun 2014. Sebenarnya tokoh utamanya ini adalah temannya Mas Benny sendiri. Kita sebut saja namanya Anton. Jadi Anton ini tinggal di daerah Surabaya Selatan, satu kampung dengan Benny. Sehari-harinya Anton itu kerja jadi tukang pasang spanduk, pasang banner, dan juga pasang baliho. Jadi kalau pas sudah selesai kerja, sudah pulang kerja, Benny, Anton, dan teman-teman kampung itu biasanya kumpul. Mereka nongkrong di pojokan gang. Mereka di situ main gitar, ngopi-ngopi, terus ngobrolnya ngalor ngidul. Nah, karena kampung mereka ini lokasinya itu persis berdempetan dengan makam, ya obrolan mereka itu pasti nggak jauh-jauh soal penampakan di area makam tersebut. Tapi dari semua teman-teman tongkrongan Benny, cuma Anton yang sama sekali nggak pernah mengalami kejadian mistis. Padahal Anton ini ya sudah tinggal di situ dari sejak dia kecil. Bahkan saking beraninya Anton, dia itu sering dimintain tolong sama juru kunci makam untuk menggali kubur malam-malam. Kalau pas kebetulan ada orang yang meninggal di malam hari, itu pasti tukang gali kubur ini minta tolong Anton. Dan selama Anton menggali kubur itu, Anton ini tetap nggak merasakan apa-apa. Jadi nggak ada kejadian mistis sekecil pun yang dia alami. Nah, jadi gara-gara itulah rasa penasaran Anton soal makhluk halus ini jadi kayak besar banget. Dia jadi penasaran sekali. Dia itu pengen banget bisa ngelihat penampakan. Sampai-sampai Anton ini minta tolong ke beberapa teman kampungnya yang bisa dibilang paham soal hal-hal mistis. Dia itu minta supaya mata batinnya ini dibuka. Tapi ini sudah 2 kali dicoba, hasilnya itu tetap nihil. Anton tetap nggak bisa ngelihat sosok makhluk halus. Dan sampailah suatu hari, ceritanya Anton ini dapat tugas untuk masang banner di area Mojokerto sana. Nah, pas sampai di lokasi, hujan itu turun dengan deras sekali, dan pandangan di jalan itu benar-benar nggak jelas. Nah, di situ Anton ini sengaja untuk berteduh lebih dulu. Di situ ada sebuah rumah ini dalam kondisi tertutup. Dia neduh di situ sambil nunggu hujannya ini reda. Nah, pas lagi berteduh itulah Anton ngelihat ada sepeda motor yang lewat di depannya persis, dan itu lajunya kencang banget. Karena waktu itu jalanan licin dan hujan itu masih turun dengan deras, yang motor itu selip dan sampai keluar jalur aspal. Motornya ini kepleset dan jatuh. Ada 2 orang di atas motor itu. Yang satu itu jatuh terpelanting ke arah kiri, langsung masuk ke tanah berlumpur, dan yang satunya lagi ini jatuh ke kanan aspal.
Nah, naasnya waktu itu persis di belakang motor itu ada truk juga yang datang dengan kecepatan yang tinggi juga. Jadi sopir truk ini nggak sempat ngerem dan langsung menggilas orang yang barusan jatuh di aspal itu. Dan kejadiannya ini cepat banget. Anton shock waktu itu. Dia sempat diam agak lama di situ. Dan Anton benar-benar nggak berani jalan mendekat ke lokasi ketika kecelakaan ini terjadi. Karena dari dia berdiri itu, dari di teras rumah warga itu, dia bisa ngelihat jelas bagian yang digilas ban truk ini adalah kepala korban. Jadi kepala korban ini sudah hancur di situ. Singkatnya, karena Anton ini malas juga berurusan dengan polisi dan dia nggak mau berurusan sama warga, nggak mau ditanya-tanya soal kronologi kecelakaan ini, dia buru-buru pergi dari lokasi itu dan dia cari tempat berteduh yang lain. Nah, setelah hujannya agak reda ini, Anton langsung menuju ke lokasi pemasangan banner. Kerjaan Anton ini baru selesai itu tengah malam. Anton sama teman-teman kerjanya ini nggak langsung balik ke Surabaya. Jadi mereka ini mampir dulu ngopi di warkop pinggir jalan di daerah Mojokerto sana. Warkopnya itu kebetulan nggak terlalu rame. Cuma ada beberapa bapak-bapak yang lagi asik ngobrol tentang sejarah petilasan kerajaan Majapahit. Dan mereka di situ juga cerita tentang hal-hal mistis. Cerita tentang penunggu gaibnya di sekitar sana. Nah, karena dari awal Anton ini penasaran dengan sosok-sosok makhluk halus, dengan hal-hal mistis. Anton yang memang doyan dengan cerita begituan, ini langsung ikut nimbrung di situ. Nah, di situ ini ada satu bapak-bapak, kita sebut saja namanya Pak Dayat. Pak Dayat ini kelihatan banget kalau beliau ini adalah sosok yang dalam sekali ilmunya soal hal-hal gaib. Di dalam hatinya Anton itu mikir, ini kebetulan banget ketemu orang yang paham sejarah dan paham hal mistis di sini. Singkatnya, Anton itu langsung belak-belakan. Jadi dia ngomong ke Pak Dayat kalau dia itu pengen dibantu untuk membuka mata batinnya. Pak Dayat di situ awalnya nolak secara halus, apalagi ketika tahu alasan Anton minta dibuka mata batinnya ini cuma buat gaya-gayaan, supaya sama kayak teman-teman tongkrongannya yang pernah ngelihat sosok makhluk halus. Akhirnya di situ ketika Pak Dayat ini menolak, Anton itu ngomong kayak gini, "Alah Pak, bilang aja nggak bisa Pak." Anton itu nyeletuk seperti itu kayak ngeremehin Pak Dayat. Nah, di situ mungkin Mbak Dayat ini sempat tersinggung dan Anton juga menambahkan kalau dia ini sudah pernah dicoba dibuka mata batinnya sampai 2 kali sama orang lain tapi selalu gagal. Jadi di situ kayak Anton ini ngasih tantangan ke Mbak Dayat. Sampean bisa tak Pak? Kalau memang bisa bukaan aku. Akhirnya karena merasa ditantang dengan berat hati Mbak Dayat menyanggupi permintaan Anton itu, tapi di situ Pak Dayat ini ngasih peringatan ke Anton sebelumnya. Gini Mas, nggak apa-apa, tapi Mas inget-inget ya, nanti apapun wujud yang kamu lihat, kamu nggak boleh lari loh ya. Kalau kamu lari, konsekuensinya kamu bakal terus-terusan diteror sama makhluk halus seumur hidupmu. Ingat pesan saya ini. Di situ Anton itu kayak sok berani dan langsung mengiyakan. Nah, setelah dia pamit dari warkop itu, Anton ngikutin Pak Dayat. Pak Dayat ini menuju ke rumahnya. Nah, di rumah Pak Dayat itu, Pak Dayat ini mengambil beberapa dupa. Terus Pak Dayat ngajak Anton jalan menuju ke lokasi tanah lapang. Ada tanah lapang yang nggak jauh dari rumah Pak Dayat dan di situ ada pohon beringin yang ukurannya besar banget. Anton disuruh duduk bersila persis di bawah pohon beringin tersebut. Pak Dayat ini mulai membakar dupa-dupanya itu. Nah, sekali lagi Pak Dayat ini ngasih peringatan ke Anton. Ingat loh ya pesan saya tadi loh ya, nggak boleh lari apapun yang terjadi. Terus setelah ngomong itu, Pak Dayat pergi, meninggalkan Anton sendirian di bawah pohon beringin itu. Kira-kira hampir 1 jam, Anton duduk sendirian di situ, memang nggak ada apa-apa. Nah, di situ badan Anton ini mulai digigiti nyamuk. Dan dia sudah mulai nggak nyaman, dia nggak tenang, dan mulai nggak sabar di situ. Nah, tiba-tiba, dari dalam tanah di depan Anton persis itu, keluar asap tipis. Asapnya itu pelan-pelan, dari awalnya tipis, itu tiba-tiba agak tebal. Dan asap itu nggak pecah, nggak ketiup angin juga. Dan gumpalan asap itu pelan-pelan membentuk sosok manusia. Berdirilah di depan Anton itu sosok perempuan yang cantik banget. Perempuan itu pakai kemben khas Jawa. Terus perempuan ini awalnya senyum ke arah Anton. Anton itu di situ melongo keheranan karena baru pertama kalinya dia ngelihat sosok makhluk halus. Dalam hatinya dia sempat batin, baru ini aku bisa ngelihat sosok makhluk halus. Dan ini berhasil. Nah, di detik itu juga Anton ngerasa dia hebat karena dia nggak ngerasa takut sama sekali dengan sosok tersebut. Nah, nggak lama pas Anton ngelihat sosok perempuan itu dengan seksama, dia liatin terus.
dari mata, hidung, dan telinga si perempuan itu tiba-tiba mengucur darah. Terus bersamaan dengan itu, bola mata wanita ini copot dan langsung bergelinding ke tanah. Gak lama setelah itu kulit wajah dan badannya itu meleleh kayak lilin yang dibakar. Sampai yang terlihat di depan Anton ini cuma tinggal tengkorak yang berlumuran darah. Dan wujud tengkorak itu serem banget. Disitulah mental Anton ini mulai hancur. Dia gak peduli lagi sama nasihat yang diungkapkan Pak Dayat tadi. Pantangan-pantangan tadi sudah diabaikan. Anton langsung lari meninggalkan tempat itu. Dia lari ke rumah Pak Dayat langsung. Dan sampai di rumah Pak Dayat itu Anton ngos-ngosan, dia ketakutan. Dia ceritakan wujud yang baru saja dia lihat. Nah di sini Pak Dayat itu cuma geleng-geleng kepala, kayak kecewa. Pak Dayat akhirnya nyuruh Anton cepat pulang ke Surabaya. Karena Anton sudah ngelanggar aturannya. Dia bilang ke Anton ini, udah kamu pulang. Kamu itu nggak sesuai sama omonganmu, udah pulang kamu. Akhirnya dengan berat hati dan perasaan was-was itu, Anton menuju ke warkop. Dia nyamperin teman-temannya dan ngajak teman-temannya balik ke Surabaya. Nah sesampainya di rumah itu kira-kira sudah mau subuh. Anton ini langsung mau rebahan tidur. Tapi belum lama matanya terpejam, Anton dengar ada suara geraman yang berat sekali. Suaranya itu persis di arah depan wajahnya. Karena posisinya masih tertutup matanya. Belum sempat Anton ini buka mata, ada tangan yang ukurannya itu besar banget, itu menekan dada dan lehernya Anton dengan keras sekali. Anton buka mata langsung. Dan di atasnya ini ternyata sudah ada sosok tinggi besar. Dan tinggi sosok ini tuh hampir menyentuh atap kamarnya. Nah sosok ini ngeliat terus ke arah Anton. Dan tangannya tuh makin kuat menekan dada Anton. Sampai Anton ini megap-megap gak bisa nafas. Anton di situ sempat memberontak tapi badannya kaku. Nah di dalam hati Anton berusaha baca ayat-ayat suci sebisanya. Lama-lama tekanan itu kendor dan sosok besar tadi ini hilang. Jadi mulai malam itu bisa dipastikan bahwa Anton ini hidupnya mulai berantakan. Tiap malam dia diganggu, tiap malam dia didatengin sosok yang serem-serem, dan kadang-kadang dia sering merasakan kakinya itu ditarik. Dan ketika dia buka mata, ternyata yang narik ini cuma tangan dan gak ada badannya. Dan kadang Anton ini juga sering mendengar suara tangisan, ada suara orang minta tolong. Sampai-sampai dia itu pernah mendengar ada orang minta tolong dari dalam area kuburan. Karena area kuburan ini kan di sebelah rumahnya. Anton ini sampai nggak berani mematikan lampu kamar kalau pas mau tidur. Karena dia takut kalau lampu ini gelap, otomatis dia ini diganggu luar biasa. Jadi malam hari meskipun silau dan nggak nyaman, Anton lebih memilih lampu nyala ketimbang dia harus diganggu terus. Dan selama Anton ini mengalami penyiksaan itu dengan gangguan-gangguan mistis ini, Anton ini menutupi semua itu. Dia nggak cerita ke siapapun. Dia nggak cerita ke istrinya, nggak cerita ke anaknya, pokoknya nggak cerita ke siapapun. Sampai suatu ketika Anton ini dapat SMS dari bosnya. Dia disuruh balik ke Mojokerto untuk mengerjakan revisi pemasangan banner. Karena katanya ada beberapa banner itu yang sudah mulai jatuh. Akhirnya sore itu Anton ini berangkat sendirian. Nah di situ Anton baru sadar kalau jalan tempat dia masang banner ini lokasinya dekat sama lokasi kecelakaan yang terjadi di situ kapan lalu. Nah Anton ini sempat ngelihat sendiri kecelakaan tragis itu. Gak tahu kenapa pas waktu dia membenarkan banner ini, tiba-tiba dia merinding. Nah setelah dia kerjaannya selesai itu, Anton ini mau buru-buru balik. Tapi pas dia mau nyalakan motornya, pandangannya ini tertuju ke seberang jalan. Jadi di depan rumah itu ada rumah warga dan di situ ada sosok perempuan duduk di situ sambil kepalanya ini nunduk ke bawah. Jaraknya gak terlalu jauh. Anton ngamati perempuan itu terus, gak lama si sosok perempuan itu pelan-pelan ngangkat kepalanya terus ngelihat ke arah Anton. Nah pas sosok perempuan ini ngelihat, Anton itu gak bisa gerak. Karena disitulah dia ngelihat wajah dan kepala perempuan itu hancur, berlumuran darah semua. Wajahnya ini persis kayak korban kecelakaan yang digilas truk waktu itu. Anton langsung buang muka sambil dia terus istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dia berusaha nyalakan motornya. Pas Anton ini berusaha berpaling mau menyalakan mesin motornya, ada suara perempuan, suaranya itu jelas banget di belakang. Mas sampean lihat aku ya. Anton langsung merinding di situ. Suara perempuan ini itu persis di sebelah Anton. Ternyata sosok perempuan yang tadi dilihat di seberang jalan ini sudah ada persis di belakang Anton. Anton waktu itu pura-pura nggak denger dan dia pura-pura nggak ngelihat. Dia tetap buang muka, dia mencoba nyalakan motornya. Terus si perempuan ini ngomong lagi, Mas, aku njaluk tolong mas, sampai nonang ibuku.
Aku njaluk sepuro, aku ndak pamit. Nah, di situ Anton ini mendengar bahwa si perempuan ini ngomong, Mas, aku mau minta tolong, sampaikan ke ibuku, aku mau minta maaf, aku ini mau pamit. Nah, si perempuan ini ngomong itu sambil nangis sesenggukan di belakang Anton. Tapi Anton ini tetap cuek. Dia nggak mau sedikit pun ngelihat ke wajah perempuan ini. Karena sudah bisa dipastikan, pasti wajahnya hancur. Dan Anton nggak mau itu. Akhirnya pas Anton ini cuek, dia nyoba nyalakan motornya. Dan ketika motornya nyala, dia langsung cepet-cepetan balik ke Surabaya. Nah, pas sampai Surabaya, kebetulan Anton ini lapar. Ada bakso langganannya yang selalu lewat depan rumahnya itu, dia beli bakso itu, dia makan bakso dan makan di pojokan kampung sendirian. Pas baksonya baru kemakan setengah itu, tiba-tiba di sampingnya ini ada suara perempuan itu lagi. Mas, sampean bisa lihat aku kan, Mas? Aku minta tolong. Nah, seketika itu juga hawanya ini langsung berubah jadi dingin banget. Anton langsung merinding. Awalnya Anton nggak berani noleh. Tapi karena si perempuan ini terus ngomong dan Anton terus dipanggil, Anton terpaksa noleh. Jadi sosok perempuan ini duduk di sebelah Anton persis, tapi wujudnya itu nggak sehancur seperti yang dia lihat di Mojokerto. Tapi dari depan wajah sampai ke belakang kepala, ini kelihatan banget ada bekas jahitan kasar yang panjang di situ dan kepalanya itu gak ada rambutnya. Ketika ngelihat kepala perempuan itu yang masih kelihatan jahitannya, perut Anton di situ langsung mual. Secara refleks di situ Anton ini muntah-muntah dan keluar semua makanannya. Nah, ketika itu istrinya Anton ini dengar Anton yang muntah-muntah itu, dia langsung keluar nanyain Anton, kenapa kok muntah-muntah, Mas? Pas Anton noleh lagi ke arah perempuan itu, sosok perempuan ini sudah nggak ada lagi. Jadi teror dari sosok perempuan korban kecelakaan ini makin ngawur. Di malam-malam berikutnya, sosok ini terus mendatangi Anton. Sosok ini itu bahkan ngasih alamat lengkap rumah ibunya, dan dia juga menyebutkan nama ibunya, supaya Anton itu segera datang ke sana. Tapi pas waktu dia datengin Anton itu, si perempuan ini nadanya itu bukan nada yang memelas lagi, tapi nadanya itu sudah kayak marah dan ngancam Anton. Jadi dia ngomong gini, Mas, lek sampean gak gelem nolong aku, Mas, sampean duwe anak, kok tak celakai anakmu, Mas. Intinya, kalau Anton gak nolong dia, kalau ketika nanti Anton punya anak, anaknya akan dia celakai. Nah, disitulah Anton langsung kepancing emosinya. Dia mau ngelawan sosok perempuan itu, tapi sosok perempuan ini sudah gak kelihatan lagi, hilang. Nah, disitulah Anton ini benar-benar stres. Karena lawannya itu makhluk halus. Ketika dia mau mukul, ya sosok perempuan ini hilang. Apalagi sosok yang berwujud makhluk besar itu juga semakin sering mendatangi Anton, dan setiap kali dia datang itu selalu dia menindih Anton. Nah, gara-gara Anton ini kurang tidur dan selalu dihantui dengan rasa takut yang berlebih itu, badan Anton ini mulai sakit-sakitan. Dia benar-benar kayak jadi paranoid keluar rumah. Akhirnya Anton ini memutuskan untuk melawan lewat jalur agama, lewat jalur syariat. Di situ dia mulai menjalani rutinitas puasa Senin Kemis. Dan setiap malam, Anton itu menghabiskan waktunya iktikaf di masjid. Dia merutinkan juga sholat malam dan mengisi hari-harinya full dengan zikir. Nah, suatu malam pas dia lagi khusyuk zikir di masjid itu, Anton ini ketiduran. Dalam tidurnya itu Anton ditemui oleh sesosok kakek-kakek. Beliau itu pakai sorban. Dan sosok bersorban ini ngasih banyak wejangan hidup dan ngajarin Anton beberapa amalan-amalan doa. Jadi lewat bimbingan dari sosok kakek-kakek itulah, Anton ini kayak mulai punya keberanian untuk melawan sosok makhluk halus yang sering ganggu dia. Jadi ketika sosok hitam raksasa yang berbulu itu datang lagi di mimpinya, Anton itu jadi lebih berani. Sosok ini akhirnya ukurannya itu menciut, jadi seukuran manusia biasa. Dan di mimpi itu Anton ini langsung ngajak berantem sosok tersebut. Anton di situ mukul sosok ini sampai sosok tersebut menyerah dan dia minta ampun. Dan ketika dia sudah kalah, sosok monster tadi ini menawarkan kekayaan yang berlimpah ke Anton, asalkan Anton mau bersekutu. Di situ dengan tegas Anton menolak tawaran pesugihan tersebut. Terus di mimpi yang lainnya lagi, Anton berhasil menemui sosok perempuan korban kecelakaan yang sering mengancam dia dan sampai mengancam anaknya Anton itu. Jadi di mimpi itu, karena Anton ini sudah benar-benar jengkel, Anton menangkap sosok perempuan itu, terus si perempuan ini diikat di sebuah pohon besar. Nah, nggak lama sosok kakek-kakek yang bersorban itu muncul lagi dan ngasih tahu ke Anton bahwasanya sosok perempuan yang kamu ikat itu nanti bakal hilang sendiri setelah lewat 40 hari.
Nah, Anton masih tetap membiarkan sosok perempuan itu terikat di pohon, terus dia tinggal. Dan setelah kurang lebih 40 harian, Anton ini masih terus iktikaf di masjid dan dia masih sering menjalankan puasa Senin Kemis. Dan alhamdulillah bersamaan dengan itu, gangguan-gangguan ini pun hilang. Anton bersyukur banget. Meskipun mata batinnya ini nggak benar-benar ketutup rapat, setidaknya sudah nggak ada makhluk halus jahat yang berani mengganggu dia dan keluarganya. Dan lewat Mas Benny, Anton ini juga menitipkan pesan penting bahwa jangan pernah main-main atau merasa sok jago untuk membuka mata batin kalau memang nggak ada keperluan yang mendesak atau manfaat yang pasti. Dan ketika ngelihat sosok makhluk halus, itu bukanlah sebuah kebanggaan seperti yang dibayangkan anak-anak di tongkrongan. Teror dan gangguannya itu benar-benar bisa ngerusak mental, bahkan membahayakan nyawa. Dan sebagai efek sisa dari mata batinnya yang kebuka itu, Anton itu kayak dikasih kepekaan, terutama soal kematian. Jadi kalau ada tetangga yang sudah mendekati ajalnya, Anton itu kayak bisa ngerasa, dan bahkan dia pernah mengalami, dia bisa ngelihat rumah tetangganya ini dikelilingi barisan orang-orang yang pakai jubah putih. Jadi mereka di situ itu seakan menunggu rohnya ini dicabut. Dan itulah teman-teman kisah yang dibagikan oleh Mas Gunawan dan Mas Benny di Kembara Sunyi, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.